Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu tuberkulosis. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru. Kondisi ini kadang juga disebut dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronik dan sesak nafas. Untuk selanjutnya ialah penyebab dari tuberkulosis. Yang pertama ada batuk atau bersin saat berbicara. Hal ini menimbulkan percikan dahak yang menyebabkan penularan bakteri dari pasien yang telah terjangkit TBC ke orang lain. Yang kedua yaitu bakteri TBC sendiri. Nah, bakteri TBC ini sangat mudah menjangkit seseorang yang sedang mengalami penurunan sistem kekebalan. Contohnya seperti orang yang mempunyai riwayat perokok aktif. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk faktor resikonya yang pertama ada merokok. Yang kedua ada lingkungan, yaitu lingkungan yang lembab atau jarang terkena sinar matahari sehingga menyebabkan mudahnya perkembangan bakteri. Dan yang ketiga ada orang dengan penyakit HIV atau penyakit imun lainnya. Dan yang terakhir ada kontak erat dengan penderita TBC. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tanda gejala dari tuberkulosis. Untuk gejala sistemik ada demam, keringat berlebih di malam hari. Dan selain itu, pasien juga sering merasakan nyeri dada, sesak nafas, dan juga pengeluaran sputum yang bercampur dengan darah. Lalu, apa saja sih komplikasi yang dapat ditimbulkan dari tuberkulosis? Yang pertama ada bronkopneumonia fagosit. Yang kedua ada efusi pleura antigen MT. Yang ketiga ada malnutrisi pada tuberkulosis. Dan yang keempat ada anemia bakteri tuberkulosis. Nah, teman-teman sudah tahu kan betapa bahayanya tuberkulosis dan juga menyebabkan komplikasi yang sudah disebutkan tadi. Oleh karena itu, mari kita bersama melakukan pencegahan tuberkulosis, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu yang pertama ada makan makanan yang bergizi, yang kedua ada mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, yang ketiga ada berhenti merokok dan minum minuman beralkohol, yang keempat ada olahraga secara rutin dan teratur, yang kelima istirahat yang cukup, yang keenam mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketujuh ada menggunakan masker ketika sedang berpapasan dengan seseorang yang terjangkit TBC. Yang kedelapan ada sering membuka jendela untuk mendapatkan udara yang bagus atau yang tidak lembab. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan imunisasi BCG atau Bacillus Salmonella Guerin. Imunisasi ini berguna melindungi kita dari paparan tuberkulosis yang tinggi. Lalu, bagaimana yang sudah terjangkit tuberkulosis? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penata laksanaan tuberkulosis, baik farmakologis maupun non-farmakologis. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai penata laksanaan farmakologis, yaitu dengan tahap awal pengobatan durasi 2 bulan. Tujuannya untuk menurunkan jumlah kuman di dalam tubuh, mengurangi resiko resisten kuman. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu dengan durasi 4 bulan dengan tujuan membunuh sisa kuman persisten dan juga mencegah kekambuhan. Selain itu harus dilakukan pemantauan respon pengobatan. Yang pertama ada penimbangan berat badan setiap 1 bulan, yaitu dengan tujuan untuk mengecek pasien apakah mengalami penurunan atau penaikan berat badan. Yang kedua ada terhentinya pengobatan, yaitu untuk mengetahui pasien apakah teratur dalam minum obat. Yang ketiga ialah mengetahui gejala efek samping dari pengobatan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan sputum BTA. Pemeriksaan sputum BTA ini atau pemeriksaan sputum bakteri tahan asam digunakan untuk mendeteksi bakteri penyebab tuberkulosis.
Selanjutnya yaitu penata laksanaan non-farmakologis. Yang pertama ada anjurkan teknik batuk efektif. Caranya, anjurkan pasien untuk minum air hangat terlebih dahulu, lalu tarik nafas melalui hidung sebanyak 3 kali, hembuskan melalui mulut yang terbuka sedikit, tarik nafas lagi yang terakhir, batukkan dengan kuat di tempat yang terisi cairan antiseptik. Yang kedua yaitu posisikan pasien dengan posisi semi-fowler atau setengah duduk. Dan yang ketiga, anjurkan pasien untuk mengkonsumsi vitamin A dan D. Contohnya seperti terdapat di buah apel, pepaya, kiwi, pisang, dan yang lainnya. Dan yang keempat, kontrol pola makan tinggi kalori dan juga tinggi protein. Dan yang terakhir, dukungan keluarga. Ajak keluarga untuk lebih peduli kepada pasien baik melalui pola hidup ataupun pola makannya.